Insan Muda bersama saya Egum. Kali ini podcast bertamasya dari Dompet Duafa sedang ngetemin pesta semalam minggu. Nah, kali ini sudah ada bersama saya Mas siapa nih? Saya Arik. Oke, Mas Arik, salam kenal, saya Salam kenal Egum. kembali. Oke, Mas Arik, senang banget nih kita bisa ketemu di pesta semalam minggu. Betul. Mas Arik, kalau boleh tahu, ini Mas Arik kesini sendiri atau sama siapa nih? Kebetulan saya sama tim sih Oke, saat ini. sama tim. Mungkin ber-10 kali ya. Oke, bersepuluh Ramean ya. kita. Oh, Mas Arik emang senang banget datang ke konser seperti ini. Lumayan sering, tapi untuk beberapa band aja ya. Enggak semua konser saya datang. Oh, begitu. Kalau boleh tahu apa sih yang bikin Mas Arik jadi senang banget datang ke konser gitu? Mungkin statementnya sih sama kayak anak-anak sekarang ya. Butuh healing kayaknya. Oke, butuh healing rupanya. Mungkin kalau kita datang ke konser gini nyanyi bareng-bareng terus juga joget mungkin bisa lepas gitu ya. Pikiran-pikiran yang kemarin di kerjaan ataupun yang di rumah segala bisa lepas gitu. Oke, berarti dengan datang ke konser ternyata Betul. bikin Mas Arik juga jadi stress release gitu ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih, mungkin boleh nggak cerita sedikit nih, ada nggak bukti bahwa misalnya waktu itu Mas Arik lagi stres banget, kebetulan habis itu setelah nonton konser apa yang dirasain? Coba boleh nggak cerita dikit? Sebenarnya sih nggak rilis banget gitu. Oke. Misalkan hari ini aku ada kerjaan yang lagi numpuk banget nih, otomatis pikiran tuh udah kemana tahu tuh. Oke. Mau balik ke rumah juga adanya emosi doang gitu kan. Oke. Dengan datangnya ke acara kayak gini, kita joget-joget, kemudian juga ikut nyanyi bareng kayak gitu. Pikirannya tuh lumayan minimal ada beberapa jam lupa lah sama masalah. Walaupun nanti ketika balik ke rumah, besok pagi bangun, inget lagi tuh Ingat puyengnya. lagi. Oke. Sebentar aja jadinya. Oke, tapi seenggaknya dengan ikut mendengarkan musik, Ya. kemudian berjoget gitu ya, jadi pikirannya jadi berjeda sebentar gitu Betul, ya. betul. Oke, tapi benar banget loh Mas Arik kalau kita kaitin dengan ilmu psikologi nih, Ya. ternyata dengan mendengarkan musik itu kita bisa jadi lebih tenang, kemudian dengan bergerak itu juga mungkin membuat kita jadi tidak terlalu kaku-kaku banget nih, Betul. gitu ya. Oke, nah kalau Mas Arik sendiri nih, lagu apa yang paling disuka? Kalau lagu sih banyak ya, tapi mungkin spesifik ke band yang emang koplo kayak gini mungkin Index ya. Oh gitu. Index ya, mungkin buat joget dengan dentuman musiknya lebih enak aja. Buat joget gitu. Selama setahun, ini kan kita ngelihat kalau sekarang ini di Indonesia yang namanya musik itu atau konser begini kan nggak cuma sekali dua kali ya, bisa berkali-kali. Kalau boleh dihitung dalam setahun, Mas Arik bisa berapa kali nonton konser? Untuk tahun ini aja kebetulan udah mau akhir tahun ya. Mungkin 4-5 kayaknya. Oh, oke. Iya. Tapi nggak melulu saya datang buat bayar tiket, tapi ada kerjaan juga. Oh. Gitu. Jadi sekalian aja nyelam sambil makan ramen gitu. Bukan sambil minum ya. Kebetulan saya dagang ramen. Oh, siap Mas Arik. Jadi mumpung nih gitu ya, lagi kerja sekali kan untuk nonton konser. Betul. Bisa langsung stress release nih. Betul. Kerjanya happy dong jadinya nih. Happy banget. Oke. Kapan lagi kerja sambil joget coba. Oke. Bener banget. Kalau kita kerja sambil joget, hati happy, pelanggan makin banyak nih. Bener. Oke Mas Arik. Kalau misalnya nih Mas Arik datang ke konser tapi itu misalnya disengaja, artinya tidak karena kerjaan, itu biasanya upaya apa sih yang harus disiapin? Kayak misalnya apakah harus nabung dulu atau gimana gitu? Mungkin untuk beberapa yang cara harganya lumayan mahal pasti nabung dulu sih. Tapi kalau yang memang masih terjangkau ya dadakan aja biasanya. Oh gitu, jadi nggak masalah nih, yang penting bisa nyanyi, bisa happy-happy, Betul. langsung beli aja nih. Betul, Gitu ya. tergantung sikon aja kalau mau berangkat ya berangkat langsung dadakan gitu. Oke, berarti sebetulnya Mas Arik merasa nggak sih kalau misalnya musik itu sangat membantu Mas Arik untuk bisa stress release gitu ya? Setuju. Oh, jadi ngeluarin uang pun nggak jadi masalah. Betul. Bahkan sampai menabung. Iya betul, saya sebenarnya bulanan juga udah di plotting sih. Oke. Buat entertain lah bahasanya ya. Ya kalau memang nggak ada konser ya jalan-jalan, kalau emang nggak pengen jalan-jalan nonton konser gitu. Oh, oke, berarti boleh disimpulin kalau
ternyata nonton konser itu menjadi salah satu bagian untuk Mas Arik entertain-nya gitu ya. Betul. Oh, oke. Nah, Mas Arik, boleh nggak diceritain sedikit nih? Selama ini kalau misalnya Mas Arik nonton konser, apa sih part yang menurut Mas Arik paling menyenangkan gitu, paling menarik? Yang itu menurut Mas Arik tuh sangat bisa mempengaruhi kondisi psikologisnya. Misalnya kayak, ini banget nih yang gue cari biar gue bisa stress release gitu. Ya, ya sebenarnya tadi saya sampaikan sih sebenarnya dengan joget dan nyanyi bareng-bareng gitu. Itu yang memang saya cari sebenarnya. Jadi masalah-masalah yang memang saya punya bukan masalah kehidupan doang ya, tapi lebih ke kerjaan ataupun tekanan lain itu juga bisa dirilis sedikit gitu lah minimal. Oke. Jadi dengan joget bareng, nyanyi bareng-bareng juga itu bisa ngerilis semua yang memang saya lagi tekankan gitu. Oke. Mas Arik, lalu kemudian kalau misalnya terkait hobi nih, Mas Arik emang punya hobi nyanyi? Enggak sih. Enggak. Saya suara kayak Patrick jelek. Berarti nggak mesti karena suara kita bagus dan hobi nyanyi terus kita ke konser ya. Betul. Yang penting jogetnya. Saya kan mau joget bukan mau nyanyi. Oke. Oke, Mas Arik. Ketika misalnya Mas Arik berada di kerumunan orang banyak gitu ya. Itu sebenarnya Mas Arik itu sedang merasa nggak baik-baik aja atau sebenarnya ngerasa sebenarnya aku aman-aman aja sih gitu. Sebenarnya kalau lebih ke pribadi sih aman-aman aja sih, nggak ada yang mungkin arahnya ke ketika saya dalam kerumunan gitu ya, oke aja sih, nggak ada masalah. Maksudnya saya akan jadi diri saya ketika di banyak orang gitu. Mungkin saya bisa joget, nggak yang malu-malu kayak gitu kayak. Oke, benar-benar karena kan konser itu macam-macam nih Mas Betul. Arik. Ada yang sifatnya memang kita duduk menikmati langsung dengan tenang gitu ya. Berarti kalau dibandingin yang seperti itu lebih mending yang berkerumun berarti. Betul, dua-duanya saya suka sih. Kalau yang duduk dengan genre tertentu, contoh misalkan kalau duduk tuh lebih kayak payung teduh gitu ya. Saya suka juga gitu karena musiknya memang enaknya buat duduk. Tapi kalau dengan datang ke konser koplo rasanya sih aneh kalau nggak joget ataupun apalagi duduk ya. Aneh sih itu. Oke, berarti tergantung dari jenis musiknya nih. Betul. Ya. Oke. Sip. Tapi ternyata dengan mungkin kalau kita sambil duduk gitu terus menikmati musik kita jadi ngerasa kayak terbawa emosi alunannya gitu ya. Tapi kalau misalnya koplo terus sambil berjoget malah kita jadi kayak bisa mengekspresikan diri dengan maksimal gitu. Tapi cara ngerilisnya mungkin dengan berbagai genre yang berbeda itu kayak beda juga ya. Oke. Kalau yang jazz dan sejenisnya mungkin lebih dengan cara yang kita nikmatin santai gitu ya. Dengerin diem sambil ngopi, sambil duduk gitu. Mungkin kalau dengan tipe musik yang seperti ini nggak bisa kayak gitu tuh. Oh iya. Harus energik baru keluar tuh semuanya tuh kayak gitu iya. Berarti tipsnya kalau kita mau nonton musik koplo nih, konser musik koplo kita harus makan dulu yang banyak ya. Betul. Ntar nyampe rumah tinggal pegelnya doang biasanya. Habis itu stres lagi nggak tapi kalau udah pegel gitu? Tidur dulu bangun stres lagi. Jangan dong. Oke, ini kita sedikit berbicara tentang mental health atau kesehatan mental nih Mas Arik ya. Menurut Mas Arik, mental yang sehat tuh apa sih? Sebenarnya seru sih bahas mental ya. Kalau menurut saya sendiri, mental yang sehat itu mental yang memang tidak terpengaruh dengan banyak hal ya, dengan banyaknya perkembangan saat ini gitu. Tetap jadi diri sendiri aja. Itu yang menurut saya lebih sehat sih. Oke, artinya kita nggak usah comparing diri kita dengan orang lain. Betul. Apalagi kan sekarang paparan informasi ini banyak banget. Setuju. Ya. Bisa di Instagram, di YouTube, di podcast, TikTok gitu ya. Jadi sangat mungkin kita akan compare diri kita sama orang lain. Ya. Nah, jadi untuk menjadi diri sendiri itu bikin kita jadi lebih sehat menurut Mas Arik gitu ya. Setuju. Oke, sip. Tapi Mas Arik tahu nggak sih kalau sebenarnya mental yang sehat itu tidak melulu tentang kitanya tidak compare dengan orang lain gitu ya. Tapi juga kita benar-benar menjaga pikiran kita, perasaan kita dan tindakan kita agar itu kita akui secara jujur. Betul. Nah, karena memang di zaman sekarang ya
dengan terpaan dunia digital yang sebegini besarnya gitu, banyak generasi ya, mungkin kakak juga tahu gitu ya, ya memang banyak yang ngangkat isu-isu mental nih. Iya. Karena sebenarnya itu nggak harus mereka pikirkan, tapi dengan banyak informasi yang mereka dapat, akhirnya mereka pikirkan gitu. Iya, benar. Jadinya itu jadi penyakit mental mereka gitu. Benar banget Mas Arik. Jadi beberapa kali juga saya melihat generasi kita ini sering self diagnose nih. Betul. Dengan dia membaca misalnya apa itu, contoh misalnya Iya, maaf iya, ya bipolar apa, dia Iya, iya, tiba-tiba langsung bilang aduh kayaknya aku ini deh, Iya, kayaknya iya, aku ini. iya. Kan bahaya banget Iya, ya. iya. Aduh, kayaknya justru menurut saya nih kita perlu banyak mengedukasi. Betul. Apa melalui konser begini juga bisa cara kita untuk mengedukasi nih? Bisa sih. Menarik. Menarik ya. Oke, Mas Arik, sekarang kita berbicara sedikit tentang bahagia. Karena kan saya lihat nih di sini ngetemin apa namanya nih? Ngetemin konser minggu semalam. Pesta semalam minggu. Iya, pesta semalam minggu ini. Itu kan apa nih temanya tadi di situ? Celebration and happiness atau Ya. happiness and celebration. Jadi coba kita sedikit bahas tentang happiness nih, Mas Arik. Biar sesuai dengan tema kita Siap. tentang happiness. Menurut Mas Arik, happiness itu apa sih? Atau bahagia versi Mas Arik itu apa? Dalam konteks apa dulu nih? Apa Ya, beda aja lagi ya. makna di dalam hidup menurut Mas Oke. Arik? Bahagia saya bisa ngejalanin hidup dengan kesesuaian diri saya aja. Oke. Oke, jadi menurut Mas Arik tadi bahagia versi Mas Arik itu yang ngejalanin hidup let it go aja gitu ya? Betul. Oke. Karena saya sebenarnya ngomongin bahagia dari pasangan, saya kebetulan sudah menikah gitu. Oke. Ya hampir bisa dibilang udah cukup bahagia lah dengan pasangan, udah settle, kemudian juga pekerjaan juga kurang bahagia apa coba kerja sambil joget ya Pak. Cakep. Jadi udah jadi diri sendiri aja, udah jalanin aja gitu. Nggak usah dengerin kanan kiri depan belakang. Di depan ada gunung ya tinggal kita lewatin aja gitu. Ada ombak ya kita berenang aja gitu. Nggak usah muter balik. Oh, sip. Jadi ini seperti menghadapi, menjalani seapa adanya gitu ya. Ya betul. Kalau saya boleh sedikit highlight atau kaitkan gitu, Ya. boleh nggak sih saya bilang, karena ya Mas Arik ini menjalani semuanya itu dengan penuh rasa syukur aja gitu ya. Setuju. Oke, tapi nih sahabat semua, sahabat insan muda dompet duafa, ternyata betul loh, kalau kita mau bahagia kita tuh harus banyak bersyukur. Banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa dengan kita bersyukur itu kita dekat dengan bahagia. Kenapa? Karena hati kita akhirnya tidak kemudian melihat yang lain-lain, kita fokus dengan apa yang kita punya, kita kemudian menselebrasinya dengan misalnya berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada orang-orang di sekeliling kita, dan itu ternyata membuat mental kita juga lebih seimbang. Nah, Setuju. jadi pas banget nih ketika Mas Arik bilang tadi dengan bersyukur Mas Arik jadi lebih bahagia, kayaknya nih relate dengan berbagai riset yang ada nih. Betul. Sebenarnya kalau mungkin bukan peribahasa ya, tapi istilah aja sebenarnya. Kayaknya manusia perlu pakai kacamata kuda deh, biar dia nggak bisa ngeliat kanan kiri gitu. Dia dengan dia ngeliat ke depan doang, ya dia akan jalanin semua dan bisa menerima apapun yang terjadi itu jadi rasa syukur gitu. Oke, tadi seperti yang dibilang Mas Arik juga, kalau ada ombak ya udah kita selami gitu ya. Iya. Itu mungkin bentuk dari bersyukur dan bersabar tuh dilakukan di saat bersamaan. Dan berjuang. Ih cakep banget. Ini keren begini karena sering nonton konser apa gimana? Keren abis loh. Oke, sahabat insan muda, kita di sini banyak sekali belajar dari yang disampaikan oleh Mas Arik. Ternyata nonton konser itu juga bukan hanya sekedar senang-senang, tapi juga bisa membuat kita dapat banyak efek positifnya. Salah satunya yaitu mengekspresikan diri. Ternyata kalau kita mengekspresikan diri dengan jujur, dengan berjoget atau mungkin bernyanyi ya bersama orang lain, itu juga mungkin bisa melepaskan
hormon-hormon kebahagiaan gitu. Setuju. Karena ternyata nih Mas Arik ya, dengan kita mendengarkan musik, fisik kita itu juga ikut bekerja, termasuk otak kita. Nah, apalagi kalau musiknya itu yang sifatnya menyenangkan, Ya. nah itu ternyata bikin kita jadi melepas hormon-hormon kebahagiaan nih. Makanya kenapa kemudian kita jadi lebih tenang. Ya, ya. Ternyata kerjanya seperti itu. Oke Mas Arik, dari tadi kan kita berbicara tentang diri kita gitu ya. Tapi juga ternyata nih Mas Arik, mental yang sehat itu adalah ketika kita berkontribusi dalam komunitas atau berkontribusi dalam sosial gitu ya, kehidupan sosial. Nah, berbicara tentang hal tersebut, Indonesia ini kan seringkali kena bencana ya, Mas Arik. Macam-macam, banjir, kemudian gempa bumi dan seterusnya. Dan bencana itu nggak cuma 1-2 kali, bahkan berkali-kali seperti seringnya ada konser ini gitu. Nah, Mas Arik tahu nggak selama ini kalau ada bencana selain pemerintah siapa aja yang terlibat? Mas Arik tahu nggak? Tahu dong. Siapa? Pergi organisasi non profit ya. Oke. Seperti Dompet Duafa mungkin. Oh, oke. Berarti Mas Arik tahu ya kalau misalnya salah satu NGO di Indonesia ini yang juga concern terhadap penanggulangan bencana adalah Dompet Duafa. Nah, secara spesifik nih saya mau tanya juga nih kepada Mas Arik nih, insan muda, kita tanya nih. Mas Arik tahu nggak program apa sih yang spesifik yang dilakukan oleh Dompet Duafa ketika menghadapi bencana nih? Mas Arik tahu nggak? Belum sih, kalau cara spesifik saya belum tahu sih. Oh, oke. Mau saya kasih tahu? Boleh. Oke, insan muda, di Dompet Duafa ketika kita ada situasi bencana, kita juga punya program di mana kita bisa terlibat juga nih sebagai volunteer nih Mas Arik untuk terjun langsung di situasi bencana. Kita juga punya tim yang sigap bencana ya, namanya tim DMC, dan juga berbagai tim yang lainnya, tim kesehatan gitu. Kebetulan saya salah satunya juga ya yang suka terjun di situasi bencana, di mana di situ kita juga bergabung bersama dengan masyarakat, penyintas gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan dukungan, baik itu layanan kesehatan, dukungan untuk kemudian respon bencana, termasuk juga yang namanya PFA atau Psychological First Aid. Kita memberikan dukungan psikososial. Nah, ternyata nih Mas Arik, untuk menjadi orang yang juga sehat secara mental, kita perlu berkontribusi. Dengan cara apa? Bisa sebagai volunteer. Kapan-kapan Mas Arik mau dong gabung ya? Insya Allah bisa, kalau ada waktu ya. Oke. Saya ngomong-ngomong ke belakang, berapa tahun yang lalu, saya bukan gabung sih, tapi lebih ke collab sih. Belum saya ada organisasi juga di lingkungan. Saat itu ada bencana tsunami di daerah Sumur, Banten. Oh, Banten. Kalau nggak salah Dompet Duafa juga ke sana. Oke, saya salah satu yang hadir di situ. Oh iya, saya juga ada di sana. Oh, jangan-jangan sebenarnya Tuhan sudah merencanakan pertemuan hari ini. Di Sumur kita nggak bertemu, tapi di sini kita ketemu. Betul. Nih. Di konser koplo lagi. Oh iya, makanya ini diasikin aja. Betul. Oh, oke. Dulu Mas Arik di situ sebagai apa kalau boleh tahu? Dulu saya bikin penggalangan sosial, tapi dari Karang Taruna sih. Karang Taruna tingkat kelurahan dan kecamatan waktu itu. Oh. Saya bagian tim distribusinya. Saya menyampaikan ke lokasi, ternyata di lokasi itu memang udah di-develop sama tim Dompet Duafa kalau nggak salah. Oh, jadi sebenarnya kita pernah satu tim tapi memang belum berkenalan aja. Iya, sepertinya. Oke, menarik sekali ya. Nah, ternyata memang dunia itu sesempit itu ya, Mas Arik. Makanya kita perlu nih untuk kalau disambung-sambungin nih, jangan sampai kita juga kelewat nonton konser karena dunia ini sangat sempit, hidup juga pendek. Betul. Harus kita jalanin dengan penuh bahagia, makanya celebration and happiness katanya. Betul. Asikin aja. Asikin aja. Oke Mas Arik mau curhat sedikit nggak atau gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Tanyain nggak ada sih, tapi mungkin karena lagi di konser kali ya. Mau dengan adanya kakak juga sebagai psikolog itu mungkin nanya secara singkat aja nih. Musik kan genre beda-beda ya, dengan intonasi nada yang beda-beda juga, terus lirik juga beda-beda gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang, itu ngaruh nggak sih ke psikolog? Oh, pertanyaannya keren banget. Ini anak musik banget nih berarti. Enggak sih, pengen nanya cerita general aja gitu. Karena zaman dulu tuh dengan musik seperti Ebit G.Ade dan lain-lain,
penontonnya pun secara psikologis beda-beda kan. Ya, betul. Dengan berkembangnya zaman sampai sekarang ada 420 dan lain-lain seperti koplo juga marketnya semakin berkembang gitu. Ya. Orang yang datang konser juga punya psikis yang beda tentunya Ya, kan. betul. Itu ngaruh nggak sih? Oke, pertanyaannya menarik banget nih Mas Arik, saya senang nih kalau pertanyaannya. Ya, insan muda, jadi sebetulnya secara psikologis ketika kita mendengarkan musik dengan beat yang berbeda-beda itu akan berpengaruh ke kita. Contoh misalnya kalau kita sedang mendengarkan musik yang seperti ini, itu kita cenderung akan lebih mudah untuk happy. Kenapa? Karena bersemangat nih. Ya kan? Beda lagi kalau kita sedang mendengarkan musik yang mungkin agak mellow gitu ya. Biasanya juga kita akan terbawa suasana hati kita. Jadi gini, musik itu kan sebenarnya stimulus yang kemudian ditangkap oleh telinga kita atau auditori kita, yang kemudian ditransfer ke otak kita nih. Otak kita tuh menangkapnya sebagai apa? Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi perasaan kita. Gitu. Jadi kalau musiknya ngebeat gitu biasanya itu untuk menambah semangat. Nah, kadang-kadang kalau kita ngelihat di tempat makan gitu ya atau di tempat kerja, itu musiknya tuh yang sifatnya tenang tapi fokus, sehingga kita juga bekerjanya tenang. Tapi nih Mas Arik, kalau diperhatikan, ini ada riset yang menarik nih. Ada tempat makan yang kalau restorannya yang high gitu ya, yang butuh makannya itu tenang, itu biasanya musiknya agak instrumen Iya, instrumental. Gitu. Instrumental yang itu membuat kita makan dengan tenang sehingga kita sangat menikmati makanan tersebut. Nah, ada juga tempat makan yang sebenarnya dia ingin orangnya makan cepat biar cepat berganti, itu biasanya musiknya agak ngebeat. Itu membuat orang makan lebih cepat. Nah, ternyata memang seperti itu, ada pengaruhnya tentu saja. Dan sebetulnya dengan mendengarkan musik itu kita sedang membawa diri kita untuk terpengaruh secara psikologis. Emosi kita itu sangat berpengaruh. Dan kadang kalau kita perhatikan juga ya, beda generasi musiknya beda. Betul. Ya kan? Itu dia. Sekarang kan anak-anak banyak yang indie gitu ya. Karena mungkin sekarang ini paparan informasi tentang mental health juga kan sekarang banyak sekali nih yang akhirnya lirik-lirik yang dipilih adalah lirik-lirik yang sifatnya menyentuh, mendalam gitu, sekali mendalam sekali gitu. Jadi saya perhatikan memang seperti itu ya, perkembangannya saat ini. Gitu. Jadi kalau Mas Arik bertanya apakah ada perbedaan, tentu saja ada perbedaannya dan impact-nya juga beda-beda. Kira-kira seperti itu. Cuman memang saat ini berbagai riset itu belum banyak sih yang benar-benar ngecekin apakah kalau misalnya musik ini berpengaruhnya spesifik di apa tuh belum saya cari tahu. Cuman survei nih Mas Arik, kalau di kita di Indonesia kebanyakan yang menonton musik koplo itu dari lintas, tidak hanya dinikmati oleh yang menengah ke atas. Tapi menengah ke bawah pun juga menikmati musik koplo. Kenapa? Karena mau liriknya sedih, mau liriknya senang, tetap aja ngebeat senang, ya kan? Sehingga ini musik koplo ini akhirnya menjadi bersahabat untuk lintas jenjang status sosial gitu. Dan itu mungkin juga lintas ras kali ya. Betul. Karena kan koplo kan spesifik dari daerah Jawa kan. Tapi mungkin nggak hanya orang-orang Jawa nih yang memang suka koplo. Orang Betawi pun mungkin Jakarta ataupun orang seberang Sumatera itu mungkin juga suka koplo gitu. Betul. Karena kayaknya mau musik pop, musik apapun itu dikoploin tuh bisa aja ya enggak. Jadi itu yang bikin koplo ini jadi asik. Jadi benar-benar kita pesta semalam minggu nih teman-teman. Karena koplo bisa bikin kita yang sedih tetap senang, yang senang makin senang. Makanya kita selebrasi dan happiness. Oke, Mas Arik ada pertanyaan lagi enggak? Cukup. Oke. Saya juga tadi berterima kasih banget nih sama Mas Arik karena dari ngobrol sebentar ini ngetem di sini gitu ya. Kita jadi banyak belajar juga dari Mas Arik. Intinya yang perlu kita highlight dari Mas Arik tadi adalah kita bersyukur dan bersabar untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Tadi duduk di sini hatinya ambiar nggak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Ada ambiar-ambiarnya dikit aja. Oke, sekarang setelah ikutin podcast ini sudah lumayan terbuka. Oke, jadi dari ambiar jadi tidak ambiar lagi gitu ya. Betul. Baiklah,
sahabat Insan Muda Dompet Duafa, itu saja dari kami, dari saya Egum dan Mas Arik. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menginspirasi untuk teman-teman sahabat Insan Muda Dompet Duafa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen di TV Dede TV, ya, podcast Ngetem. Duduk di sini, nek hatimu ngerasa ambiar. Nanti pulang-pulang nggak ambiar lagi tapi bahagia. Oke, terima kasih. Terima kasih.